Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Cinta akan mengadakan acara ulang tahun di rumahnya. Cinta sudah menyiapkan berbagai macam hidangan untuk teman-temannya. Semua hidangan terlihat cantik dengan aneka warna. Rasanya ada yang manis dan ada yang gurih. Pesan ibu, makanan seperti kue bolu harus segera dihabiskan karena cepat basi. Sedangkan makanan seperti keripik dan wafer bisa awet beberapa bulan. Apa ya yang menyebabkan perbedaan warna, rasa dan ketahanan dari makanan? Makanan atau minuman biasa ditambahkan bahan-bahan tertentu yang disebut dengan zat aditif. Contoh zat aditif adalah pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengantalan, pengemulsi. Warna makanan bisa beragam karena ditambahkan zat pewarna. Warna alami dapat diperoleh dari tanaman, misalnya warna merah dari buah bit, kuning dari kunyit dan hijau dari daun suji. Makanan atau minuman kemasan biasanya menggunakan pewarna buatan karena lebih praktis, murah, dan warnanya lebih kuat. Contohnya alubra red atau warna merah dan trazin atau warna kuning. Rasa manis pada makanan atau minuman karena ditambahkan zat pemanis. Manis alami yang sering kalian lihat di rumah adalah gula pasir dan gula aren. Selain pemanis alami, ada juga pemanis buatan yang rasanya jauh lebih manis daripada gula pasir. Contohnya adalah siklamat, aspartam, dan sakarin. Untuk makanan yang rasanya gurih, biasanya ditambahkan zat penyedap. Penyedap alami contohnya garam, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah. Untuk makanan yang berkuah, bisa ditambahkan kaldu ayam atau sapi. Selain penyedap alami, ada juga bahan penyedap buatan seperti MSG. Makanan seperti kue atau minuman rasa buah biasanya ditambahkan pemberi aroma agar lebih menarik. Pemberi aroma alami berasal dari ekstra buah-buahan, minyak asiri dan vanili. Ada juga pemberi aroma buatan atau esens, contohnya amel kaproat untuk aroma apel, amel asetat untuk aroma pisang, etil butiran untuk aroma nanas, dan metil antralnilat untuk aroma anggur. Selain warna, rasa dan aroma, hal yang juga penting adalah makanan, adalah tekstur. Beberapa jenis makanan sengaja dibuat dengan tekstur kental seperti saus, puding, dan sup krim. Karena itu perlu ditambahkan zat pengental yang tidak mengubah rasa dari makanan, contohnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Makanan yang terbuat dari campuran air dan minyak seperti mentega, dalam mayones perlu ditambahkan pengemulsi agar campuran tersebut tetap stabil dan tidak terpisah. Contohnya letisin dalam kuning telur. Lalu bagaimana caranya agar makanan tidak cepat basi? Salah satunya dengan menambahkan zat pengawet, garam pada ikan asin, atau gula pada manisan buah. Selain menambah cita rasa, juga berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Pada makanan kemasan biasanya digunakan bahan pengawet buatan, contohnya asam benzoat dan asam asparkorbat. Pada makanan yang mengandung lemak atau minyak juga ditambahkan BHA atau BHT untuk mencegah tinggi. Kandungan zat aditif pada makanan sebenarnya aman bagi tubuh, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Tapi ada juga bahan yang berbahaya jika dikonsumsi sembarangan karena bisa menyebabkan ketergantungan. Bahan ini disebut dengan zat adiktif. Zat adiktif dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika digunakan sebagai obat bias pereda nyeri atau terapi kanker. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin, putau, kokain, dan ganja. Golongan kedua berpotensi tinggi dan jarang digunakan dalam pengobatan, misalnya morfin, betadine, dan metadon. Golongan ketiga berpotensi rendah dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Psikotropika adalah zat yang dapat mempengaruhi perilaku dan mental seseorang. Dalam dunia medis, psikotropika digunakan untuk mengobati gangguan tidur, gangguan kecemasan, atau depresi.
Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya ekstasi dan LSD. Golongan 2 berpotensi tinggi dan terbatas digunakan dalam pengobatan, misalnya amfetamin dan Ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi rendah dan umum digunakan dalam pengobatan, misalnya diazepam dan barbital. Kelompok ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Contohnya kafein yang ada dalam kopi atau teh. Kafein meningkatkan kerja otak sehingga dapat mencegah ngantuk. Kedua, alkohol yang menyebabkan penurunan kesadaran atau mabuk. Ketiga, nikotin pada rokok yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif juga dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya pada tubuh. Stimulan adalah zat yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh. Contohnya kafein dan metamfetamin. Depresan adalah zat yang menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh. Contohnya alkohol dan diazepam. Halusinogen adalah zat yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Contohnya LSA dan LSD. Konsumsi zat adiktif sembarangan atau di luar pengawasan dokter dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, misalnya ketergantungan, gangguan mental, kerusakan organ tubuh, kanker hingga kematian. Selain itu, penyalahgunaan zat adiktif juga termasuk tindakan melanggar hukum. Jadi bisa dikenai sanksi hukuman penjara. Dengan mempelajari zat adiktif, kita jadi tahu bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan jadi lebih menarik, enak dan awet. Tentunya pilih bahan yang aman bagi kesehatan dan jumlahnya tidak berlebihan. Lalu dengan mempelajari jenis dan dampak penggunaan zat adiktif, kita jadi lebih sadar dan peduli akan bahayanya. Pilihlah lingkungan pertemanan yang baik dan jangan pernah sekalipun mencoba narkoba dan sejenisnya.